Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Khairul Anam, Adi Yuni Alisa, dan Fadila Rizkyana. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu kambium. Pengertian kambium. Kambium merupakan salah satu lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada bagian batang dan akar tumbuhan. Kambium ini hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak ditemukan. Berikut ini adalah gambar kambium. Pada kayu terdiri atas lingkar tahun, kemudian ada berkas pembuluh, lalu ada silem sekunder yang mencangkup galih atau heartwood dan gubal atau softwood. Kemudian ada kambium pembuluh, lalu ada kulit kayu yang mencangkup flum sekunder dan lapisan periderm. Ciri-ciri kambium. Yang pertama, dapat ditemui pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Yang kedua, aktivitasnya dapat menghasilkan jaringan gabus ke arah luar. Yang ketiga, dapat mengendalikan masuk dan keluarnya air. Yang keempat, untuk mencegah serangan dari hama dan juga fungsi mekanik yang lain. Yang selanjutnya, fungsi kambium. Yang pertama, membentuk xilem dan floem. Yang kedua, mengangkut sebuah hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, mengangkut air dari akar ke daun untuk suatu proses fotosintesis. Adapun jenis-jenis kambium. Yang pertama, jenis kambium berdasarkan proses terbentuknya. Terbagi menjadi dua, yaitu kambium primer dan kambium sekunder atau kambium gabus. Yang pertama, kambium primer merupakan salah satu jenis kambium yang berada antara floem dan xilem tumbuhan dikotil maupun tumbuhan gimnospermae. Yang kedua, kambium sekunder atau kambium gabus. Ialah sebuah jenis kambium yang ada di permukaan batang dan akar yang pecah karena proses pertumbuhan sekunder. Dan inilah gambar dari kambium primer dan sekunder. Adapun perbedaannya dari kedua kambium tersebut, yaitu pada pertumbuhan primer akan membuahkan tumbuhan dengan sumbu longitudinal, yang artinya bisa menambah tinggi ataupun panjang tanamannya. Sedangkan kalau pada pertumbuhan sekunder, dia akan membuahkan pertumbuhan radial, artinya menambah diameter ataupun keliling batang tanaman tersebut. Yang kedua, jenis kambium berdasarkan kemampuan pembentukan jaringannya. 1. Kambium vaskuler. Kambium yang ada di dalam bekas pengangkutan. Kambium vasikuler ini bila mana sel-selnya ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk floem, sedangkan ke samping membentuk jaringan meristematis yang berfungsi memperluas kambium. Pertumbuhan oleh kambium ini disebut pertumbuhan sekunder. Yang kedua, kambium intervaskuler. Kambium yang satu ini terdapat di antara dua berkas pengangkutan atau di luar berkas pengangkutan. Adapun fungsinya yaitu untuk membentuk jari-jari empulur. Kesimpulannya adalah kambium merupakan salah satu lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Adapun jenis-jenis kambium, yaitu yang pertama jenis kambium berdasarkan proses terbentuknya, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kambium primer dan yang kedua kambium sekunder atau kambium gabus. Dan juga berdasarkan kemampuan pembentukan jaringannya terbagi menjadi dua, yaitu kambium vaskuler dan kambium intervaskuler. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami tentang materi kambium. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.